Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Kak Heni apa kabar? Luar biasa, puji Gimana Tuhan. kakak-kakak yang lainnya? Semangat? Sehat semua ya. Kakak yakin yang di rumah pasti semangat. Amin. Yes. Adik-adik, hari ini kita mau ibadah online. Ya. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita. Yuk adik-adik kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa ibadah ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan berkat-Mu ya Tuhan hari ini ya Bapa. Berkati kakak-kakak, berkati semua yang ada di rumah ya Tuhan, agar lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau penyembahan dulu. Tangan kirinya diangkat, tangan kanannya di dada.
saatnya kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan menari buat Tuhan, kami akan bersorak buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, Amin. Siapa yang udah siap buat muji Tuhan? Udah siap belum, Saya, Kak? Kak Ica. Oke. Yuk adik-adik, kita siapkan tenaga kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus. Oke. Yuk Kak. Yuk adik-adik tepuk tangan semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat yuk adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Di dalam luar atas bawah ku selalu sana, di dalam luar atas bawah ku selalu sana. Sejak Yesus datang dan hapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu sana, di dalam luar atas bawah ku selalu sana, di dalam luar atas bawah ku selalu sana. Sejak Yesus datang dan hapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu sana. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay. Gimana Kak? Udah capek belum? Belum Kak Ica, Oke. kita mau Adik-adik kan di rumah nyanyi masih semangat? Semangat dong harusnya. Soalnya kita menyanyi untuk Tuhan Yesus. Yesus. Yuk Kak. Lebih semangat lagi adik-adik ya. Kita akan terbang bersama Tuhan Yesus. Firman Tuhan, lidah bagi kakiku.
Adik-adik, masih semangat buat Tuhan Yesus? Asik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Yuk adik-adik siapin hati kita. Kita mau berdoa doa syafaat. Teman kita akan memimpin doa syafaatnya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Opa Handi dan keluarga, supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Opa Handi dan keluarga. Berkati juga kedua wakil gembala, berkatilah mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, supaya masih boleh mengajar kami walaupun sekolah minggu online. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati juga kami anak-anak sekolah minggu, supaya semakin taat dan takut akan Engkau. Berkati juga pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini, supaya negara kami boleh menjadi semakin baik lagi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apa
hari ini yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kebajikan-Mu Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami. Tuhan, kami berdoa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau pakai kakak-kakak yang melayani Tuhan, mengasihi Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kami minta juga buat adik-adik kami yang ada di rumah, Kau tetap memberkati mereka, Kau melindungi Tuhan, Kau menyertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, keluarganya, papa, mama, kakak, adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini adik-adik, Kak Gina akan membagikan firman Tuhan dengan judul Daud dan Simei. Rendah hati dengan memberikan respon yang tepat. Adik-adik jika punya Alkitab di rumah, bisa dibuka di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14 dan 2 Samuel 19 ayat 15 sampai 23. Nah, adik-adik, pada kisah Daud dan Simei ini, Daud sudah menjadi raja kedua atas bangsa Israel, adik-adik. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak siapakah raja pertama bangsa Israel? Yang bisa menjawab sama-sama ya, di hitungan ketiga sama-sama dengan Kak Gina ya jawabnya. 1, 2, 3. Raja Saul. Yang benar, tepuk tangan dong adik-adik. Yeay. Benar adik-adik, jadi raja pertama bangsa Israel yaitu Raja Saul. Sedangkan raja kedua bangsa Israel yaitu Raja Daud. Nah, sedangkan Simei adik-adik adalah seorang pria dari suku Benyamin. Ia merupakan putra Gera, salah seorang anggota keluarga Raja Saul. Simei ini mempunyai sifat pemarah adik-adik, dan dia tidak suka sama Raja Daud. Dia seperti membenci Raja Daud adik-adik. Kenapa gak suka? Karena Simei menyalahkan Raja Daud akan peristiwa yang terjadi terhadap keluarga Raja Saul. Jadi Simei ini menganggap bahwa Raja Daud sudah berbuat kejahatan terhadap keluarga Raja Saul adik-adik. Jadi bagaimana kelanjutan kisah antara Daud dan Simei ini adik-adik? Yuk mari kita simak baik-baik firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Gina ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ketika sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang pria dari kaum keluarga Saul yang bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan pahlawan ada di sisi kiri dan kanan Daud adik-adik. Beginilah perkataan Simei waktu mengutuk. Enyalah, enyalah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya sekarang engkau dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Perkataan Simei ini adik-adik menandakan sindiran, ejekan terhadap Raja Daud adik-adik. Ia seperti senang atau bersyukur terhadap apa yang menimpa Raja Daud adik-adik. Pada saat itu adik-adik, Absalom, anak laki-laki Raja Daud, menginginkan tahta Raja Daud adik-adik, sehingga Raja Daud pun keluar dari Yerusalem. Simei mengetahui hal ini adik-adik, dan perkataan yang ia keluarkan seperti sindiran adik-adik terhadap Raja Daud. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya adik-adik, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Lalu berkatalah Raja Daud kepada Abisai adik-adik, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarkanlah ia mengutuk, sebab apabila firman Tuhan datang kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan semua pegawainya adik-adik,
sedangkan anakku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah ia mengutuk, sebab firman Tuhan berkata kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Lalu Raja Daud dan semua pegawai dan tentaranya adik-adik melanjutkan perjalanan mereka. Dan Simei adik-adik yang berjalan di lereng gunung terus-menerus mengutuk dan melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu adik-adik. Nah adik-adik, mengutuk itu adik-adik seperti kalian melontarkan atau mengucapkan ejekan atau perkataan yang buruk adik-adik terhadap orang lain, misalnya kepada teman kalian. Kalian mengata-ngatai teman kalian adik-adik sehingga teman kalian akan merasa sakit hati, merasa kesal, merasa marah adik-adik atas apa yang kalian katakan. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu kepada kalian, hati-hati dengan mulut kita ya adik-adik. Jangan sembarangan berucap atau mengucapkan hal-hal yang menyakiti orang lain adik-adik. Karena mulut dan bibir kita seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik adik-adik. Mungkin untuk berdoa, memuji dan menyanyikan lagu-lagu untuk Tuhan adik-adik. Ya, jadi jangan gunakan dengan hal-hal yang buruk, perkataan yang menyakiti orang lain adik-adik. Karena perkataan yang menyenangkan itu adik-adik, itu akan menimbulkan orang lain akan senang terhadap kita adik-adik. Dalam 2 Samuel 19 ayat 15 adik-adik, di situ tertulis, lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu, orang-orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyambut raja dan untuk membawa raja menyeberangi sungai Yordan adik-adik. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin, cepat datang bersama-sama dengan orang Yehuda untuk menyambut raja adik-adik. Lalu menyeberang ke tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik adik-adik. Lalu adik-adik, Simei bersujud di depan Raja Daud adik-adik ketika Raja Daud hendak menyeberangi sungai Yordan. Berkatalah Simei kepada Raja Daud adik-adik, janganlah kiranya tuanku memandang aku bersalah, dan jangan kiranya tuanku mengingat lagi apa yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku keluar dari Yerusalem. Dan janganlah kiranya tuanku memperhatikannya lagi. Sebab aku ini adalah hamba berdosa, dan aku adalah orang pertama yang datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyambut tuanku raja. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya adik-adik katanya, bukankah Simei ini patut dihukum mati karena orang ini telah berani mengutuki orang yang telah diurapi oleh Tuhan? Lalu berkatalah Daud adik-adik, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Mengapa hari ini kamu mau menjadi lawanku? Masakan pada hari ini ada orang yang dihukum mati di Israel? Sebab kamu tahu bahwa aku hari ini adalah raja atas orang Israel. Maka berkatalah Raja Daud kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepada Simei adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kak Gina harap kalian bisa belajar dari kisah Daud dan Simei adik-adik. Dari dua tokoh Daud dan Simei ini adik-adik, siapakah yang kalian pilih untuk kalian tiru contoh sikapnya adik-adik? Kalau Kak Gina sih ingin menjadi seperti Raja Daud ya adik-adik, yang memiliki kerendahan hati untuk mengampuni orang yang telah menyakitinya adik-adik. Dan juga kita harus menjaga hati kita untuk tidak langsung marah, langsung kesal, bahkan kita tidak boleh membalas perbuatan orang yang telah menyakiti kita ya adik-adik ya. Malah kita harus mengampuni mereka adik-adik, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada kita adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan Yesus
akan Raja Daud Bapa yang memiliki sikap rendah hati Bapa untuk mengampuni orang yang tidak menyukainya Tuhan Yesus. Kami juga mau menjaga hati kami untuk tidak langsung marah, tidak langsung kesal Bapa. Bahkan kami juga Tuhan belajar untuk tidak membalas Tuhan orang-orang yang telah menghina, mengejek atau menyakiti kami Tuhan Yesus. Bapa, sertai kami Tuhan untuk seminggu ke depan Bapa. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan Tuhan kiranya juga memberkati setiap kami Bapa, terutama Tuhan adik-adik kami yang masih belajar online Bapa, dan juga kepada orang tua mereka Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan terus diberikan berkat Tuhan Yesus, kesehatan Bapa, pekerjaan mereka diberkati, supaya terus menerus Bapa mereka bisa Tuhan mempergunakan berkat yang mereka dapat Tuhan untuk memulaikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Shalom adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas. Yuk, alat-alat yang kita perlukan yaitu kertas HPS, kertas origami, stik es krim, pulpen, sedotan, gunting, dan double tip. Pertama-tama kertasnya kita lipat di tengah pas ujung sama ujungnya adik-adik ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita buka seperti ini. Nah, yang lipatannya tadi pas di atas, baru yang di bawahnya kita lipat seperti ini. Setelah kita lipat seperti ini, kita lipat lagi ke atas. Oke, ini. Baru setelah lipat ke atas, yang ujung sini kita lipat ke bawah, tapi sesuai ini ya adik-adik ya. Kita harus samakan di ujung bawah ini. Sama seperti yang ini juga adik-adik. Ujungnya sudah sama seperti ini, baru kita lipat lagi yang di sini sesuai garis ini adik-adik ya. Ini juga sama. Baru itu kita buka lagi. Nah, baru yang di bawah ini kita lipat ke atas seperti ini. Oke, yang ini juga sama. Nah, jadi lipatan yang ini dia harus sama. Lipatannya harus sama ya adik-adik ya. Oke, setelah ini kita buka, yang ini kita lipat seperti ini. Baru kita lipat lagi ke belakang. Nah, kita buka lagi. Lipatan yang ini adik-adik kita masukkan ke dalam lubang yang di sini. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam. Yang di sini juga sama. Ini ada lubangnya. Kita masukkan ke dalam. Seperti ini adik-adik ya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Baru setelah itu di ujung ini nih kita lipat. Kita lipat. Yang ini juga kita lipat. Baru yang ini juga kita lipat adik-adik. Nah, yang ini juga kita lipat. Oke, sudah seperti ini.
Nih, baru yang atasnya sini kita lipat lagi. Kita lipat atau kita tekuk ke dalam. Bentuknya sudah seperti ini. Tuh, ini sudah dilipat semua ya adik-adik ya. Setelah itu di sini ada lubang, kita masukkan sedotan untuk meniup. Masukkan ke dalam lubangnya. Baru kita ambil kertas, kita potong sedikit. Baru kita tulis ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya adalah Amsal 4 ayat 23. Baru setelah itu sticknya kita ambil, kita tempel ayat hafalannya. Kita buka daunnya, kita tempel ayat hafalannya. Nah, dia setelah ditiup, kakak ada yang sudah jadi seperti ini adik-adik. Setelah ditiup hasilnya seperti ini. Oke adik-adik, gampang kan cara membuatnya? Oke, kalau begitu selamat mencoba ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kali ini kakak-kakak sekolah minggu ingin mengcover lagu untuk dihafalkan dan dinyanyikan sama adik-adik untuk tanggal 25 Desember 2020.